Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Muhammad Wildan Putra Pratama dengan NIM 196501508. Di sini saya akan menjelaskan luas sistem terdistribusi saya. Ini saya akan share screen dulu. Baik, langsung saja kita mulai dengan saya mengucapkan ini. Demi Allah, bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman. Nomor satu, jelaskan pengertian dari sistem terdistribusi dan berikan contohnya. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer yang saling terhubung melalui jaringan dengan tuju dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi seolah-olah di sini hanya satu sistem saja. Contohnya ada Traveloka, Tokopedia, Gojek, Grab. Kemudian nomor dua, sebut dan jelaskan karakteristik sistem terdistribusi. Yang pertama, resource access and sharing. Nah, maksudnya di sini bisa diakses dimanapun, baik di PC, di laptop, maupun di perangkat Android ataupun iOS. Kemudian ada openness, keterbukaan, yaitu bisa dikembangkan dengan perangkat apapun. Kemudian ada concurrency, di sini banyak proses berjalan secara bersamaan. Terus ada scalability, yaitu eh, program akan terus berjalan dengan baik meskipun dengan user yang selalu bertambah. Kemudian ada fault tolerance, di sini program akan tetap berjalan walaupun ada kegagalan di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada transparansi, yaitu user tidak melihat ataupun tidak tahu kerumitan dari sistem ini. Yang mereka tahu hanya sistem ini sudah berjalan sedemikian rupa. Kemudian nomor tiga, sebut dan jelaskan tentang arsitektur utama sistem terdistribusi. Ada tiga, yaitu master slave. Di sini klien meminta layanan, server menyediakan layanan. Peer-to-peer di masing-masing perangkat berjalan sebagai klien dan server sekaligus. Kemudian ada tripwire, memisahkan antara lapisan tampilan, logika aplikasi, dan basis data untuk efisiensi dan keamanan. Nomor 4, jelaskan pengertian dari soket dan berikan contohnya. Soket adalah interface yang digunakan pada jaringan untuk titik komunikasi antar mesin pada internet protokol. Contohnya ada chat, transfer file, transaksi seperti ATM. Nomor 5, jelaskan pengertian dari Service Oriented Architecture atau SOA dan sebutkan service dalam SOA. SOA adalah model arsitektur yang mengorganisasi aplikasi sebagai kumpulan layanan independen yang digunakan ulang dan saling berkomunikasi menggunakan protokol standar seperti HTTP atau SOAP. Di dalamnya ada service, yaitu business service menyediakan fungsi utama sesuai kebutuhan bisnis. Infrastruktur service mendukung operasi teknis seperti autentikasi dan login. Kemudian ada application service, yaitu menjembatani antara aplikasi dan layanan bisnis agar terintegrasi. Nomor 6, jelaskan konsep web service REST. Nah, di sini REST adalah gaya arsitektur layanan web yang menggunakan HTTP dengan format ringan, yaitu menggunakan JSON untuk pertukaran data. Konsepnya ada resource-nya dapat diakses dan dimanipulasi. Ada representasi, yaitu data yang dikirim adalah gambaran dari state. Kemudian ada stateless, permintaan klien berisi informasi yang diperlukan. Kemudian interface-nya seragam, klien servernya dipisahkan atau dibedakan. Nomor 7, jelaskan tentang kriptografi dan proses utama dalam kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari cara kerja cara menjaga data agar aman ketika dikirimkan dan diterima tanpa ada gangguan dari pihak ketiga. Proses utamanya ada enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah mengubah data yang dikirimkan menjadi kumpulan data yang berbeda dengan data awal yang dikirim atau dirubah bentuk menjadi sesuatu yang dianalisiskan sebagai data yang berbeda dari data yang dikirim, kemudian diterima oleh proses selanjutnya, yaitu dekripsi. Dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi. Jadi data yang sudah diolah tadi atau yang sudah dianalogikan
sebagai data yang acak dikembalikan ke data awal yang dikirim oleh pengirim sehingga penerima dapat membacanya. Jadi fungsinya dari enkripsi dekripsi adalah supaya ketika proses pengiriman ini data tidak bisa diganggu dari pihak ketiga maupun pihak lainnya. Nomor 8, jelaskan tentang replikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Replikasi merupakan teknik yang digunakan untuk copy dan distribusi database serta objek dari satu database ke database lain dan melakukan sinkronasi antar database. Jenisnya ada snapshot, distribusi data dapat dilihat saat tertentu tanpa update. Kemudian ada transaksional, menjaga konsistensi transaksi yang terjadi. Kemudian ada merge, user dapat mengubah data sesuai dengan wewenangnya. Nomor 9, jelaskan tentang penamaan domain. Penamaan domain adalah proses menamai suatu lokasi internet agar mudah diidentifikasi dan menggantikan IP numerik yang rumit. Nomor 10, jelaskan konsep sinkronasi pada NTP. Sinkronasi NTP atau Network Time Protocol merupakan proses otomatis menyamakan waktu perangkat yang ada pada jaringan dengan sumber waktu yang akurat. Biasanya menggunakan UDP/123. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.